Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Paralel D ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai industri garam untuk memenuhi tugas besar AIK. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Ulul Azmi NPM 23173. Saya Alda Putri, NPM 23148. Saya Widya Mulia Hartanti, NPM 23153. Perkenalkan, saya Bernadetta Kristiani, NPM 23163. Saya Putri Emi Syahira, NPM 23164. Saya Aisyah Putri Reformasi dengan NPM 23169. Baik, pertama-tama mengenai industri garam, di mana pada industri garam ini sendiri itu kita menghasilkan garam industri atau garam yang digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai proses industri. Bukan untuk konsumsi langsung seperti garam dapur, di mana garam industri sendiri ini memiliki kadar NaCl sebesar 98,5% dengan sejumlah impurities seperti sulfat, magnesium, dan kalsium. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram proses dari pembentukan atau proses pembentukan garam dari feed air laut. Nah, untuk proses lebih detailnya saya akan menjelaskan melalui PFD agar lebih terillustrated antara proses dengan penggunaan alatnya. Nah, yang pertama-tama di sini itu eh, ada proses yang pertama yakni pemasukan air laut, di mana air laut dengan konsentrasi NaCl sekitar 3,05% itu dipompa menuju ke settling lagon dengan tujuan untuk proses pengendapan impurities berbentuk padat. Nah, di settling lagon juga eh, mengalami penambahan Al2SO43 atau yang sering dikenal dengan tawas, di mana tawas ini itu berperan sebagai flokulan yang dapat membantu proses disionisasi dan membentuk flok. Selain itu sehingga dapat mempercepat pengendapan zat padat. Nah, si impurities padat akan mengalami pengendapan dan eh, layer yang di atasnya yakni air laut itu akan dipindahkan atau diproses lebih lanjut ke reaktor. Nah, di dalam reaktor si air laut juga mengalami proses penambahan NaOH 48%, di mana eh, penambahan NaOH 48% ini itu berfungsi untuk meningkatkan kandungan NaCl dan membentuk padatan solid yang lebih mudah dipisahkan. Nah, di dalam reaktor terjadi reaksi sehingga menghasilkan produk dan hasil sisa, di mana keduanya akan dipindahkan ke clarifier. Nah, di dalam clarifier itu terjadi proses pengendapan atau sedimentasi, di mana si impurities atau komponen mengotor akan mengendap di bawah, sedangkan yang di atasnya yakni liquid dari padatan tersebut akan diproses lebih lanjut ke microfilter. Nah, air laut yang keluar dari clarifier itu sebenarnya masih mengandung impurities kecil, di mana harus diproses ke dalam microfilter untuk memisahkan antara impurities kecil padat tadi dengan si liquid murninya. Nah, di dalam microfilter terjadi proses pemisahan antara impurities padat, lalu menghasilkan eh, ke menghasilkan produk liquid, di mana liquidnya tersebut sudah terpisah dengan beberapa impurities padat yang kecil. Nah, setelah diperoleh produknya akan dialirkan atau diproses lebih lanjut ke evaporator, di mana pada evaporator ini diatur pada steam 148 derajat Celcius. Filtrat
dari mikrofilter tadi itu dialirkan ke evaporator, di mana filter tadi itu konsentrasinya itu sekitar 3,05%. Setelah melalui proses evaporasi atau penguapan, konsentrasinya itu akan berubah menjadi 60%. Setelah itu akan melalui proses kristalisasi di kristalizer. Green pekat yang dihasilkan dari evaporator itu akan dialirkan ke kristalizer. Dan di dalam kristalizer itu juga mengalami penambahan inti kristal NaCl yang bertujuan untuk mempercepat kristalisasi. Nah, di dalam kristalizer itu menggunakan prinsip pendinginan, yakni menggunakan air pendingin 30 derajat Celcius. Nah, di akhir proses itu air pendinginnya akan berubah menjadi 45 derajat Celcius dan menghasilkan produk kristalizer berupa campuran kristal NaCl dan modern liquor. Nah, keduanya akan dibawa ke centrifuge untuk dipisahkan antara si campuran kristal NaCl dengan modern liquor, di mana modern liquor akan mengendap dan kristal NaCl basah tadi itu akan dibawa ke rotary dryer, di mana rotary dryer ini itu menggunakan udara panas sebesar 40 derajat Celcius. Nah, setelah melalui proses rotary dryer, itu ada udara panas dan partikel solid yang menguap, sehingga harus diproses lebih lanjut ke si cyclone. Sedangkan produk yang dihasilkan dari dryer itu akan dibawa ke screw conveyor. Begitu pula dengan udara panas plus solidnya tadi, setelah diproses melalui cyclone juga akan dibawa ke screw conveyor untuk dibawa menuju ke ball mill. Di ball mill ini itu bertujuan untuk penghalusan dan bertujuan untuk penghalusan. Nah, setelah produk yang tadi itu dibawa ke ball mill akan di reduction menjadi ukuran yang lebih seragam. Setelah itu, dari proses pengecilan tadi akan dibawa ke screener, di mana bertujuan untuk kayak menyeleksi apakah size garam yang sudah di reduction tadi itu sesuai dengan kebutuhan atau keinginan, yakni 100 mesh. Apabila tidak sesuai, maka akan dibawa lagi ke ball mill untuk di reduction lagi supaya ukurannya sesuai 100 mesh. Nah, setelah diseleksi itu garam yang berukuran 100 mesh itu akan disimpan sebagai produk akhir. Untuk detail dari masing-masing alat akan dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu yang digunakan dalam produksi garam. Yang pertama yaitu primary settling basin. Adalah alat pengolahan air yang digunakan untuk menghilangkan zat pengotor atau partikel padat atau lumpur melalui proses pengendapan secara gravitasi. Dalam konteks industri garam, primary settling basin digunakan untuk memisahkan partikel padat yang terkandung dalam air, laut, atau air baku yang akan diproses menjadi garam. Proses pengendapan ini dilakukan untuk mengurangi jumlah padatan terlarut sebelum air digunakan lebih lanjut dalam proses pembuatan garam. Lalu, primary settling basin memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu menghilangkan padatan tersubstansi yang menyebabkan air menjadi keruh. Dalam pembuatan garam, fungsi ini penting karena air yang lebih bersih atau tanpa partikel tersuspensi akan meningkatkan efisiensi proses kristalisasi, menghasilkan garam yang lebih murni dan berkualitas. Yang kedua yaitu berperan penting dalam meningkatkan kualitas air dengan menghilangkan padatan dan partikel tersuspensi. Dalam pembuatan garam, air yang lebih jernih dan berkualitas ini sangat diperlukan untuk menghasilkan garam yang lebih murni dan bersih. Selanjutnya yaitu ada prinsip kerja dari primary settling basin. Yang pertama yaitu pemompaan air laut. Air laut yang mengandung berbagai zat pengotor dipompa melalui saluran influent
menuju bak pengendapan untuk memulai proses pemurnian. Yang kedua yaitu penambahan flocculant atau tawas untuk membantu menghilangkan partikel pengotor. Ditambahkan flocculant seperti tawas ke dalam air laut. Tawas akan terdisosiasi dan bereaksi dengan zat pengotor, membentuk gumpalan yang lebih mudah diendapkan. Yang ketiga yaitu proses pengendapan dengan gravitasi. Setelah fluktuasi, zat pengotor yang telah berikatan dengan tawas akan mengalami pengendapan. Partikel kasar seperti pasir, lumpur yang lebih berat dari air akan turun ke dasar bak karena pengaruh gaya gravitasi. Yang keempat yaitu pengurangan kekeruhan air. Proses pengendapan ini mengurangi kekeruhan air sehingga menghasilkan air laut yang lebih bersih untuk tahapan selanjutnya dalam pembuatan garam. Yaitu untuk proses lanjutan. Setelah air laut jernih, air kemudian digunakan dalam proses reaksi dengan NaOH di reaktor untuk menghasilkan larutan brine atau air garam yang menjadi bahan utama pembentukan kristal garam. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi primary settling basin. Yang pertama yaitu ada viskositas. Semakin tinggi viskositas air laut, semakin lambat proses sedimentasi. Ini karena gesekan antar partikel dan fluida menjadi lebih besar dan memperlambat pengendapan. Yang kedua yaitu karakteristik partikel. Ukuran berat dan bentuk partikel pengotor mempengaruhi kecepatan pengendapan. Partikel yang lebih besar dan lebih berat akan mengendap lebih cepat karena pengaruh gravitasi yang lebih kuat. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan alat primary settling basin. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu proses sederhana. Pengolahan air laut dengan settling basin adalah proses yang sederhana dan tidak memerlukan teknologi atau tenaga ahli yang rumit. Ini sangat menguntungkan dalam industri garam skala besar karena mengurangi biaya operasional. Yang kedua yaitu kapasitas yang fleksibel. Kapasitas bak penampung bisa disesuaikan sesuai kebutuhan sehingga industri garam dapat mengatur volume air yang diolah berdasarkan skala produksinya. Yang ketiga yaitu proses alami. Proses pengendapan terjadi secara alami melalui gravitasi tanpa memerlukan peralatan kompleks yang menjadikannya hemat energi dan mudah dijalankan. Selanjutnya yaitu ada kekurangan. Kekurangannya yaitu ketergantungan pada gravitasi. Karena proses pengendapan bergantung pada gravitasi, laju pengendapan partikel pengotor sulit dikendalikan. Dalam beberapa kasus, ini bisa memperlambat waktu pemurnian air laut dan mengurangi efisiensi dalam produksi garam. Alat yang kedua yaitu reaktor tipe CSTR. Reaktor tipe CSTR adalah jenis reaktor kimia yang beroperasi secara kontinu dan konstan, di mana reaktan dimasukkan dan produk dikeluarkan selanjutan untuk menjaga keseragaman air garam di dalam reaktor. Lalu, reaktor CSTR juga memiliki dua fungsi, yaitu keseragaman campuran dan pengendalian suhu dan tekanan. Keseragaman campuran yaitu pengadukan konstan, memastikan reaktan seperti air laut tercampur homogen menghasilkan garam berkualitas. Lalu yang kedua yaitu pengendalian suhu dan tekanan, memungkinkan kontrol optimal terhadap suhu dan tekanan untuk meningkatkan kecepatan dan hasil reaksi. Selanjutnya yaitu ada prinsip kerja reaktor tipe CSTR. Dalam proses produksi, air laut yang telah dimurnikan dan NaOH dipompa bersamaan ke dalam reaktor, memastikan bahwa semua bahan terlibat dalam reaksi kimia untuk menghasilkan garam. Pengaduk yang terdapat di dalam CSTR berfungsi untuk memastikan campuran reaktan menjadi merata, yang meningkatkan efisiensi reaksi dan menghasilkan garam yang berkualitas dan konsisten. Desain pengaduk yang disesuaikan dengan karakteristik bahan baku dan reaktan membantu meningkatkan konversi, sehingga zat pengotor dapat diolah dengan baik. Selain itu, CSTR sering dilengkapi dengan pemanas dan sistem berantai yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya reaksi. Dengan cara ini, CSTR mendukung efisiensi dan kualitas dalam produksi garam secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi CSTR. Yang pertama yaitu luas permukaan.
Semakin luas permukaan zat yang bereaksi, semakin besar frekuensi tumbukan antar molekul, sehingga bereaksi berlangsung lebih cepat. Yang kedua yaitu pengadukan. Pengadukan berfungsi untuk menyebarkan zat cair yang tidak dapat tercampur. Semakin cepat pengadukan, maka semakin cepat pula percampuran reaksi yang terjadi. Yang ketiga yaitu suhu. Kenaikan suhu meningkatkan energi kinetik molekul sehingga mempercepat laju reaksi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan reaktor tipe CSTR. Kelebihan yang pertama yaitu produknya akan stabil. Dengan pengadukan yang konstan, produk garam yang dihasilkan cenderung dengan kualitas yang konsisten. Yang kedua yaitu campuran merata. CSTR memungkinkan pencampuran reaktan secara cepat dan seragam, sehingga meningkatkan efisiensi reaksi. Hal ini penting dalam produksi garam untuk memastikan semua zat terlibat dalam reaksi. Yang ketiga yaitu suhu dan komposisi yang konsisten. CSTR menjaga suhu dan komposisi campuran tetap konsisten, yang esensial untuk mengoptimalkan hasil reaksi dan meminimalkan variasi dalam kualitas garam. Selanjutnya yaitu kekurangan CSTR dalam produksi garam. Yang pertama yaitu produktivitas rendah. Volume yang kecil pada reaktor CSTL dapat menyebabkan produktivitas yang lebih rendah, yang menjadi kendala saat memproduksi garam dalam skala besar. Yang kedua yaitu endapan gaya sentrifugal. Endapan menyebabkan endapan dalam reaktor yang dapat mengganggu proses dan memerlukan penanganan tambahan. Yang ketiga yaitu waktu tunggu untuk proses berlangsung lama. Proses yang lebih lama untuk mencapai hasil akhir dapat mengurangi efisiensi operasional, terutama jika produksi harus dilakukan secara cepat. Alat yang ketiga yaitu primary circular clarifier. Primary circular clarifier dalam industri garam digunakan untuk mengendapkan zat-zat pengotor yang terlarut menggunakan gaya gravitasi. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengendapkan zat-zat pengotor yang terlarut dan memastikan bahwa air yang akan digunakan atau dibuang memiliki kualitas yang memenuhi standar lingkungan. Prinsip kerja dari primary circular clarifier yaitu didasarkan pada pengendapan oleh gravitasi. Prinsip alat ini yaitu produk dari reaksi di reaktor sebelumnya dan sisa reaktan yang belum bereaksi dialirkan ke clarifier melalui pipa inlet di bagian bawah, kemudian dipompa ke feed well. Alat ini beroperasi pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Feed well berputar untuk membantu penyebaran sludge dalam tangki, digerakkan oleh mesin yang terletak di atasnya. Dalam tangki clarifier, padatan akan mengendap karena gaya gravitasi, sementara cairan yang telah jernih yang disebut dengan clarified water akan mengalir keluar melalui bagian effluent. Sludge yang terbentuk di dasar tangki akan dialirkan keluar dengan bantuan mekanisme scraper yang berputar, sehingga dapat menjangkau seluruh area alat. Ada beberapa alasan untuk memilih alat ini, seperti jenis feed yang masuk adalah air laut yang sudah mengalami reaksi sebelumnya di reaktor, sehingga clarifier hanya perlu memisahkan endapan dari air laut. Yang kedua yaitu kapasitas clarifier yang besar, dengan diameter 20 meter yang memungkinkan penampungan air laut dalam jumlah banyak untuk sedimentasi. Berikut merupakan ilustrasi dari clarifier.
Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi primary circular clarifier. Yang pertama yaitu temperatur, di mana semakin rendah temperatur, maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk mengendapkan suspensi karena viskositas air laut meningkat. Yang kedua yaitu ukuran partikel, di mana partikel yang lebih besar akan lebih cepat mengendap karena berat molekulnya lebih besar sehingga mempercepat proses sedimentasi. Yang ketiga yaitu viskositas, di mana semakin tinggi viskositas, maka semakin lama suspensi akan mengendap. Selain itu, kerja pompa untuk mengalirkan air laut ke dalam feed well akan semakin berat dan proses pemutaran di feed well juga akan memakan waktu lebih lama. Kelebihan dan kekurangan dari primary circular clarifier yaitu kelebihannya sangat efektif untuk mengolah air keruh menjadi jernih. Sedangkan kekurangannya yaitu memerlukan waktu yang lama untuk pengendapan karena bergantung pada gaya gravitasi tanpa bantuan alat lain. Dan yang kedua yaitu membutuhkan ruang yang besar. Alat selanjutnya yaitu membran mikrofilter, di mana alat ini di dalam industri garam digunakan untuk memisahkan partikel padat dan mikroorganisme dari lautan garam. Fungsi dari membran mikrofilter yang pertama yaitu pemisahan partikel, di mana membran ini memiliki pori-pori yang lebih besar dibandingkan dengan ultrafiltrasi, sehingga efektif untuk menghilangkan partikel padat, suspensi, dan mikroorganisme tanpa mengurangi kadar garam. Dan yang kedua yaitu pengurangan kontaminan, di mana alat ini membantu mengurangi kontaminan organik dan anorganik sehingga meningkatkan kualitas air garam. Prinsip kerja dari membran mikrofiltrasi yaitu dengan melewatkan air yang berkualitas buruk melalui membran mikrofiltrasi, di mana presipitat besi tertahan di pori membran yang disebut dengan konsentrat, sementara air besi keluar sebagai permeat. Alat ini dipilih karena merupakan proses membran yang menggunakan tekanan sebagai daya dorong, mampu menahan koloid, mikroorganisme, dan padatan tersuspensi, bahkan yang lebih kecil dari ukuran pori rata-rata melalui penahan adsorptif. Berikut merupakan ilustrasi dari membran mikrofiltrasi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi membran mikrofiltrasi. Yang pertama yaitu laju air. Laju air berbanding lurus dengan flux yang melalui filter, yaitu semakin tinggi laju air, maka semakin besar flux yang akan dihasilkan. Yang kedua yaitu diameter, di mana mikrofilter yang digunakan harus memiliki diameter lebih kecil dari diameter bakteri atau virus, sehingga meningkatkan kualitas air dan garam. Yang ketiga yaitu temperatur, di mana perubahan temperatur air yang akan difiltrasi dapat mempengaruhi massa jenis dan viskositasnya. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari membran mikrofiltrasi. Yang pertama, kelebihannya ia dapat menghilangkan partikel padat, koloid, dan mikroorganisme dengan ukuran hingga 0,1 sampai 10 mikron pada larutan garam dan menghasilkan air yang lebih bersih. Sementara kekurangannya yaitu membran mikrofiltrasi, biaya awal dan biaya pemeliharaan cukup tinggi dan dapat mengalami pengendapan dan fouling jika konsentrasi padatan terlalu tinggi. Terima kasih. Untuk selanjutnya, terdapat alat vertical tube evaporator with forced circulation. Vertical tube evaporator merupakan jenis evaporator yang banyak digunakan di industri gula, garam, dan soda kaustik. Fungsi yang pertama adalah digunakan untuk mengurangi kandungan air dalam larutan dan menghasilkan konsentrasi zat terlarut. Yang kedua, dapat digunakan pada cairan dengan viskositas yang tinggi.
Prinsip kerja vertical tube evaporator with forced circulation bekerja dengan prinsip meningkatkan laju penguapan larutan garam melalui sirkulasi paksa dan pemanasan di dalam tabung vertikal. Larutan garam dipompa secara kontinu melalui tabung pemanas yang dipasang secara vertikal, di mana panas eksternal diberikan biasanya melalui uap. Sirkulasi paksa ini memastikan aliran cepat larutan, sehingga permukaan pemanas selalu berinteraksi dengan larutan segar untuk mempercepat perpindahan panas dan mengurangi pengendapan garam di dinding tabung. Akibatnya, air dalam larutan garam lebih cepat menguap, sehingga meninggalkan larutan garam yang lebih pekat. Uap yang dihasilkan dipisahkan di ruang atas evaporator, sementara larutan garam pekat didistribusikan kembali untuk dikristalisasi atau siklus penguapan lebih lanjut. Next. Faktor yang mempengaruhi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah temperatur. Temperatur tinggi dapat meningkatkan laju penguapan air yang mempercepat proses pengkonsentrasian larutan garam. Dalam evaporator, suhu tinggi membantu mempercepat terbentuknya larutan garam jenuh. Lalu yang kedua, ada tekanan dan konsentrasi larutan. Konsentrasi garam dalam air laut meningkat selama penguapan hingga mencapai titik jenuh sekitar 25-30% garam. Setelah melewati titik jenuh, kristal garam dimulai. Konsentrasi yang lebih tinggi menghasilkan pembentukan kristal garam lebih cepat. Begitupun dengan tekanan yang diberikan. Yang ketiga ada laju aliran larutan. Laju aliran larutan dalam sistem evaporasi atau kristalisasi harus dikontrol. Aliran yang terlalu cepat akan mengurangi waktu larutan berada dalam zona penguapan atau kristalisasi yang menyebabkan kristal garam tidak terbentuk dengan sempurna. Next. Untuk kelebihannya, kemampuannya untuk meningkatkan koefisien perpindahan panas melalui sirkulasi paksa. Sirkulasi paksa dalam pembuatan garam dari air laut meningkatkan efisiensi perpindahan panas dengan mempercepat aliran larutan, mencegah pengendapan garam, menyebarkan panas secara merata, dan meningkatkan laju penguapan. Untuk kekurangannya, biaya yang relatif mahal, baik dalam hal pembelian, perawatan, maupun operasional. Pertama, biaya pembelian peralatan evaporator cukup tinggi karena memerlukan teknologi yang canggih untuk memastikan efisiensi proses. Kedua, biaya perawatan peralatan juga signifikan, terutama karena pengendapan garam dan korosi akibat air laut yang dapat merusak mesin, sehingga membutuhkan perawatan berkala dan pergantian suku cadang. Ketiga, biaya operasional mencakup penggunaan energi yang besar untuk memanaskan larutan dan menggerakkan pompa, serta tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengawasi dan mengelola proses. Next. Lalu selanjutnya ada alat Swanson-Walker Crystallizer. Swanson-Walker Crystallizer bekerja dengan prinsip kristalisasi melalui pendinginan. Swanson-Walker Crystallizer adalah jenis alat yang digunakan dalam proses kristalisasi, di mana alat ini dirancang untuk memisahkan komponen padat dari larutan dengan cara mendinginkan atau menguapkan larutan sehingga membentuk kristal yang dapat dipisahkan. Fungsi Swanson-Walker Crystallizer terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk memisahkan kristal dari larutan. Yang kedua, untuk memproduksi kristal dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan. Yang ketiga, mengurangi kadar zat terlarut dalam larutan. Next. Prinsip kerja Swanson-Walker Crystallizer bekerja dengan prinsip kristalisasi melalui pendinginan larutan jenuh dalam larutan garam. Pada alat ini, larutan garam yang telah jenuh dimasukkan ke dalam tangki panjang berbentuk silinder yang dilengkapi dengan pengaduk spiral. Saat larutan bergerak sepanjang crystallizer,
Suhu secara bertahap menurun karena dinding tangki didinginkan. Penurunan suhu ini menyebabkan kristal garam terbentuk. Pengaduk spiral memastikan larutan tetap bergerak dan mencegah kristal menempel pada dinding tangki. Kristal garam yang terbentuk kemudian dikumpulkan di ujung tangki untuk dipisahkan dari larutan. Next. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi Swenson-Walker crystallizer adalah yang pertama, temperatur. Temperatur berperan penting dalam menurunkan suhu larutan jenuh agar kristal garam terbentuk. Pendinginan yang tepat pada larutan garam akan menghasilkan kristal yang lebih besar dan seragam. Lalu yang kedua ada konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan juga sangat penting karena kristalisasi hanya terjadi setelah larutan mencapai titik jenuh, di mana kelebihan garam mulai membentuk kristal. Yang ketiga ada kecepatan pengadukan. Kecepatan pengadukan harus diatur dengan baik untuk menjaga kristal tetap tersuspensi dalam larutan, mencegah penggumpalan atau kristal menempel di dinding alat, serta memastikan distribusi suhu yang merata. Lalu, yang terakhir ada waktu tinggal. Waktu tinggal atau waktu yang dihabiskan larutan dalam crystallizer menentukan ukuran dan kualitas kristal. Waktu tinggal yang cukup memungkinkan pertumbuhan kristal secara bertahap hingga mencapai ukuran yang diinginkan sebelum kristal dipisahkan dari larutan. Next. Kelebihan pada alat Swenson-Walker crystallizer yang pertama adalah sederhana dan mudah dioperasikan. Alat ini sederhana dan mudah dioperasikan dengan desain yang tidak memerlukan kontrol otomatis yang kompleks, sehingga memudahkan penggunaannya dalam skala besar. Selanjutnya ada biaya yang rendah. Biaya operasionalnya relatif rendah karena tidak memerlukan banyak energi untuk pendinginan. Hanya memanfaatkan perbedaan suhu lingkungan dan sistem mekanis yang sederhana. Dalam hasil, alat ini menghasilkan kristal dengan bentuk yang bervariasi yang bergantung pada kondisi operasi seperti laju pendinginan dan konsentrasi produk, sehingga memberikan fleksibilitas dalam produksi garam dengan ukuran dan bentuk yang berbeda-beda sesuai kebutuhan industri. Kekurangan Swenson-Walker crystallizer yang pertama adalah alat ini kurang efisien untuk larutan yang terlalu kental. Karena viskositas tinggi memperlambat aliran larutan dan mengurangi efektivitas pertukaran panas, sehingga kristalisasi berlangsung lebih lambat. Kedua, kapasitas produksinya terbatas, terutama dalam skala industri besar, karena desain crystallizer yang panjang dan berbentuk silinder membutuhkan ruang yang cukup besar dan tidak mampu menangani volume larutan yang sangat besar. Ketiga, pengendapan kristal di permukaan bagian dalam crystallizer menjadi masalah yang sering terjadi. Pengendapan ini bisa mengurangi efisiensi perpindahan panas dan memperlambat laju kristalisasi, sehingga memerlukan pembersihan dan perawatan lebih sering untuk menjaga kinerja optimal alat. Next. Baik, selanjutnya ada alat Faucher centrifuge. Alat ini adalah alat yang digunakan dalam industri untuk memisahkan padatan dari cairan dengan gaya sentrifugal. Dalam industri garam, alat ini digunakan untuk memisahkan garam kristal dari larutan atau brine. Faucher centrifuge ini bekerja secara kontinu dan efisien dalam mengeluarkan kadar air yang tersisa dari garam. Kemudian ada fungsi dari alat ini yang utama yaitu memisahkan kristal garam dari larutan. Kemudian fungsi yang kedua adalah mengurangi kadar air pada garam. Berikut adalah prinsip kerja dari alat Faucher centrifuge. Jadi larutan jenuh garam dimasukkan ke dalam drum Faucher centrifuge, kemudian pendorong dalam drum digunakan untuk menggerakkan kristal garam ke arah saluran keluar.
Kemudian larutan garam yang tidak terendapkan akan mengalir keluar melalui saluran pembuangan yang terpisah. Selama proses pemisahan, kadar air dari dalam garam juga berkurang sehingga kristal yang dihasilkan memiliki tingkat kekeringan yang lebih baik. Ilustrasinya bisa dilihat seperti pada slide berikut. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada kecepatan putaran, di mana kecepatan putaran yang lebih tinggi meningkatkan gaya sentrifugal, sehingga mempercepat proses pemisahan. Kemudian faktor yang kedua adalah konsentrasi garam. Campuran dengan konsentrasi garam yang terlalu tinggi atau terlalu rendah itu dapat mempengaruhi dan mengurangi efisiensi kinerja. Kemudian yang ketiga ada kondisi dan ukuran kristal garam. Kristal garam yang terlalu halus bisa menghambat proses pemisahan karena dapat menyumbat lubang pada drum atau troli, dan sehingga mengurangi efisiensi pengeringan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari alat pusher centrifuge. Yang pertama dari kelebihan, alat ini mampu memisahkan padatan garam dengan efisiensi yang sangat baik. Yang kedua, alat ini dapat menangani volume besar larutan secara kontinu. Kemudian alat ini dirancang untuk beroperasi secara kontinu, mengurangi waktu henti dan meningkatkan efisiensi keseluruhan dalam proses produksi. Nah, kemudian untuk kekurangan dari alat ini sendiri, yang pertama adalah memerlukan pemeliharaan yang rutin. Kemudian alat ini sensitif terhadap variabel. Kemudian beberapa pusher centrifuge itu mungkin tidak cocok untuk jenis material tertentu. Kemudian yang terakhir adalah memerlukan konsumsi energi yang cukup besar selama operasionalnya. Baik, selanjutnya ada alat rotary dryer, di mana rotary dryer adalah alat yang digunakan dalam industri untuk mengeringkan bahan padat atau butiran dengan memanfaatkan udara panas. Fungsi yang pertama dari alat ini yaitu mengurangi kadar air dalam material basah seperti garam. Kemudian fungsi yang kedua adalah meningkatkan kualitas produk dengan mengurangi kelembapan, di mana campuran garam yang masih ada kadar airnya itu setelah melewati rotary dryer dia akan menghasilkan garam yang lebih kering sehingga dapat meningkatkan kualitas produk. Kemudian dari prinsip kerja rotary dryer, yang pertama itu garam yang telah dipisahkan dari larutan atau proses kristalisasi sebelumnya itu dimasukkan ke dalam drum silinders yang berputar. Kemudian selama berputar, material garam bergerak sepanjang drum dan terpapar aliran udara panas yang dihasilkan oleh sistem pemanas. Kemudian udara panas ini membantu menguapkan kelembapan dari garam sehingga kadar air dari garam tersebut dapat berkurang. Selanjutnya setelah penguapan kelembapan, saat material garam bergerak melalui drum, kelembapan akan menguap dan dikeluarkan bersama aliran udara. Dan terakhir, setelah proses pengeringan selesai, garam yang sudah kering dikeluarkan dari drum melalui saluran pembuangan yang terhubung. Ilustrasi dari prinsip kerja rotary dryer dapat dilihat pada slide. Untuk selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi dari alat rotary dryer. Yang pertama ada suhu. Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan efisiensi pengeringan, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan pada beberapa material. Sedangkan suhu yang terlalu rendah itu dapat mengurangi efisiensi dari rotary dryer tersebut. Kemudian yang kedua ada waktu tinggal. Waktu tinggal yang terlalu singkat mungkin tidak cukup untuk mengeringkan garam dengan sempurna. Sementara waktu yang terlalu lama dapat mengurangi efisiensi proses dari rotary dryer. Yang ketiga ada aliran udara. Udara panas bisa dialirkan secara searah atau paralel, atau bisa juga berlawanan arah atau counterflow dengan aliran garam. Tetapi dengan dalam industri garam biasanya yang lebih efisien itu berlawanan arah atau counterflow. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan.
Yang pertama ada kelebihan dari rotary dryer, yaitu efisiensinya tinggi. Yang kedua ada kapasitasnya besar. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas. Sedangkan kekurangan dari rotary dryer, yang pertama ada konsumsi energi yang tinggi, yang kedua ada memerlukan perawatan yang rutin, dan yang terakhir memiliki potensi kerusakan pada material yang dikeringkan. Baik, selanjutnya ada hydrocyclone. Jadi hydrocyclone di industri ini itu untuk memisahkan partikel padat dari cairan atau untuk memisahkan campuran partikel dengan ukuran atau densitas yang berbeda dengan gaya sentrifugal. Pada industri garam sendiri itu digunakan untuk memisahkan partikel garam dalam suatu cairan dari zat-zat pengotor. Kemudian untuk fungsinya itu ada memisahkan partikel berdasarkan ukuran densitas. Kemudian memisahkan partikel padat dari cairan dalam industri garam. Jadi nanti dalam cairan yang terdapat garam tersebut nanti akan terpisahkan antara zat pengotor dan butiran-butiran garamnya. Kemudian pada pemisahan kristal garam dari pengotor itu dipisahkan kemudian dialirkan pada saluran yang berbeda. Oke, next. Kemudian ada prinsip kerja dari hydrocyclone. Jadi di dalam hydrocyclone ini itu prosesnya dimulai ketika cairan disuntikan ke dalam tangki sial sehingga menghasilkan aliran melingkar yang sangat cepat. Kemudian dalam hydrocyclone kristal garam ini yang lebih berat terdorong ke dinding luar. Kemudian partikel lain seperti air, lumpur, ataupun zat pengotor lainnya itu kesedot di bagian tengah. Kemudian hydrocyclone, karena hydrocyclone berbentuk kerucut, partikel garam yang berat itu akan turun ke bawah melalui underflow dan dihasilkan garam yang lebih murni atau yang lebih kering. Kemudian cairan yang lebih ringan seperti air atau lumpur dan zat pengotor lainnya keluar melalui overflow dan menjauhi dari partikel garam. Kemudian terdapat faktor yang mempengaruhi. Nah, yang pertama itu ada kecepatan aliran. Karena dalam hydrocyclone ini menggunakan gaya sentrifugal, jadi semakin tinggi kecepatan alirannya, maka peningkatan efisiensi pemisahan partikel garam itu semakin bagus. Kemudian kapasitas. Ketika kapasitas meningkat, maka gaya centrifuge yang dihasilkan juga meningkat. Jadi ketika melebihi batas, maka hydrocycle ini fluida di dalamnya tidak akan cukup lama untuk berada dalam alat sehingga terjadi pemisahan yang efektif. Kemudian kecepatan putar, kecepatan yang tepat dari hydrocyclone akan menghasilkan aliran material yang dari garam. Kemudian sementara kecepatan yang tidak sesuai dapat menyebabkan berbagai masalah operasional. Kelebihan dan kekurangan dari hydrocyclone yang pertama, biaya operasional dari alat ini dan pemeliharaan itu relatif rendah karena memang bagian-bagiannya yang tidak terlalu rumit. Kemudian tidak memerlukan sumber energi tambahan sehingga hydrocycle ini hanya bergantung pada energi dari alat tersebut saja. Kemudian mudah diterapkan di berbagai sektor industri dan hydrocyclone ini mampu menangani volume besar secara kontinu. Tapi kekurangan dari hydrocyclone ini lebih efektif untuk pemisahan partikel dalam rentang ukuran tertentu. Jadi tidak semua partikel ini bisa dipisahkan dengan hydrocyclone. Kemudian kinerjanya bergantung pada tekanan fluida yang masuk. Sehingga ketika tekanannya tidak konsisten atau berubah-ubah, maka efisiensinya akan berkurang.
Kemudian alat screw conveyor. Nah, jadi screw conveyor di industri garam ini digunakan untuk mengantarkan material garam setelah dipisahkan dari hydrocyclone. Jadi fungsinya untuk mengangkut material garam padat setelah dipisahkan dari lokasi satu ke lokasi lain secara horizontal, miring ataupun vertikal. Kemudian prinsip kerja dari screw conveyor. Yang pertama, garam masuk ke dalam hopper atau penampung bahan. Kemudian poros di dalamnya akan berputar, dilengkapi dengan bilah helix dan menghasilkan getaran translasi garam industri dari sepanjang konveyor. Kemudian bilah helix yang berputar akan mendorong garam maju melalui tabung atau selubung tertutup sehingga bergerak ke sepanjang konveyor dengan kecepatan yang diatur sesuai kebutuhan. Kemudian ketika garam mencapai ujung konveyor, maka akan dikeluarkan melalui lubang keluaran atau keran. Kemudian kelebihannya itu terdapat efisiensi yang tinggi. Nah, efisiensi yang tinggi ini bermaksud ketika efisiensinya itu diatur sesuai kebutuhan, maka efisiensi garam yang dihasilkan maka semakin bagus. Kemudian kapasitas besar itu screw conveyor ini dapat menampung jumlah feed yang masuk secara massal. Kemudian fleksibilitas ini bermaksud screw conveyor dapat memindahkan material-material dengan berbagai bentuk ataupun berbagai fase. Kemudian terdapat kekurangan yaitu pertama konsumsi energi yang tinggi. Karena eh, screw conveyor ini memiliki panjang yang dibutuhkan sesuai dengan produk yang dihasilkan, maka konsumsi energi ketika berjalannya screw conveyor ini bisa dibilang termasuk tinggi. Kemudian memerlukan perawatan yang rutin karena screw conveyor ini pastinya merupakan penampung hasil akhir dari produk yang dihasilkan. Kemudian memiliki potensi kerusakan pada material yang dikeringkan. Nah, ini berpotensi pada bilah helix yang berputar tadi. Kemudian ada screw conveyor. Jadi screw conveyor dalam industri garam ini digunakan untuk memisahkan material garam setelah dipisahkan dari hydrocyclone. Jadi fungsinya ini untuk mengangkut material garam dari satu lokasi ke lokasi lain secara horizontal, miring ataupun vertikal. Kemudian prinsip kerja dari screw conveyor ini itu yang pertama garam masuk ke dalam hopper ataupun penampung bahan. Kemudian garam akan turun ke poros berputar yang dilengkapi dengan bilah helix yang uh, menghasilkan gerakan transaksi garam industri di sepanjang konveyor. Kemudian, bilah helix yang berputar mendorong garam maju menuju tabung atau selubung tertutup sehingga garam bergerak sepanjang konveyor dengan kecepatan yang bisa diatur. Kemudian, ketika garam mencapai ujung dari konveyor, material akan dikeluarkan melalui lubang keluaran. Kemudian terdapat faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kecepatan aliran. Kecepatan aliran ini meningkat kecepatan aliran yang tinggi akan meningkatkan efisiensi dari pemisahan partikel padat atau garam kristal dari cairan. Kemudian kapasitas pemindahan. Kapasitas ini harus seimbang, tidak boleh terlalu cepat dan terlalu lambat. Ketika kapasitas pemindahan kecepatannya itu terlalu cepat, maka eh, bahan atau material yang diangkut akan berhamburan serta membutuhkan energi yang lebih besar. Ketika terlalu lambat, maka akan tidak efisien dalam mengangkut material yang ada. Kemudian kecepatan yang tepat akan memastikan aliran dari material garam yang efisien dan konsisten serta tidak terlalu lambat.
Kemudian kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu mudah dalam perencanaan dan pemeliharaan. Jadi dalam screw conveyor ini, pemeliharaannya itu cukup mudah dan dapat direncanakan dalam berbagai industri. Kemudian dapat mengangkut berbagai jenis garam, sehingga tidak hanya garam dari laut saja yang dapat diangkut, tetapi garam sintetis juga bisa diangkut menggunakan screw conveyor ini. Kemudian mengurangi resiko kontaminasi pada garam. Karena tempat yang tertutup, maka kontaminasi yang terjadi akan minimal. Kemudian kekurangannya hanya bisa digunakan pada jarak pendek dan menengah, sehingga tidak bisa digunakan pada jarak jauh karena terdapat bilah helix yang cukup panjang di dalam screw conveyor ini. Kemudian karena garam bersifat abrasif, maka akan mempercepat keausan pada bilah skru dan dinding selubung konveyor. Kemudian ketika beban dalam skru konveyor ini berlebih dapat menyebabkan kemacetan seperti dekat bantalan tengah, merusak poros dan dapat menghentikan operasi konveyor. Baik, di sini saya Muhammad Azmi akan menjelaskan mengenai ball mill, di mana ball mill merupakan suatu jenis mesin penggiling yang digunakan untuk menghancurkan atau menggiling bahan menjadi ukuran yang lebih halus. Untuk fungsinya sendiri, ball mill ini di industri garam digunakan untuk menggiling garam yang masih dalam bentuk kasar menjadi lebih halus. Lalu, fungsi yang kedua yakni membantu mencapai ukuran partikel yang lebih seragam, sehingga kualitas produk yang dihasilkan itu memiliki ukuran yang konsisten. Lalu ada prinsip kerja dari ball mill yang pertama yakni proses pemasukan material, di mana bahan yang akan digiling dimasukkan ke dalam drum bersama bola-bola stainless steel. Lalu yang kedua yakni penggerakan drum, di mana drum diputar menggunakan motor penggerak yang membuatnya berputar pada poros horizontal. Lalu proses penggilingan, yakni ketika saat drum diputar, terjadi tumbukan keras antara material dan bola-bola yang sedang digiling. Dan tumbukan itu menghasilkan gaya yang dapat menghaluskan material hingga mencapai ukuran yang diinginkan. Lalu ada ekstraksi materi halus, di mana ekstraksi ini dilakukan ketika material sudah mencapai tingkat kehalusan yang diinginkan, di mana material yang sudah dicapai ukurannya maka akan dikeluarkan melalui sistem pengeluaran yang sering dikenal dengan discharge system. Untuk prinsip yang kelima yakni sistem penyaringan, di mana setiap ball mill itu dilengkapi dengan saringan atau filter, di mana saringan ini itu memiliki fungsi untuk memisahkan partikel halus dari partikel yang masih kasar, sehingga memastikan hanya material yang memenuhi standar kehalusan yang bisa keluar dari sistem. Untuk cara kerjanya seperti ini. Baik, akan saya lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi ball mill. Yang pertama ada ukuran feed, ukuran partikel feed, di mana
ukuran partikel bahan baku dapat mempengaruhi efisiensi penggilingan. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin tinggi output dan kualitas penggilingan, serta konsumsi daya yang dibutuhkan. Sebaliknya, ketika ukuran partikel fit itu ukurannya besar, maka dapat mengurangi output dan meningkatkan konsumsi daya. Lalu faktor yang kedua ada kadar air fit, di mana kadar air dalam bahan yang akan digiling itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Sebab kadar air yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan penggilingan menjadi lengket dan mengurangi efisiensi. Sehingga disarankan sebelum kita memasukkan bahan ke dalam palm mill ini, dilakukan pengeringan. Lalu untuk faktor yang ketiga ada kecepatan silinder, di mana kecepatan rotasi silinder dari palm mill ini itu harus diatur dengan baik. Sebab jika diatur terlalu cepat itu dapat menyebabkan bola baja tidak efektif dalam menggiling material. Nah, apabila disetting dengan kecepatan yang terlalu rendah, itu juga mengurangi efisiensi penggilingan. Oleh sebab itu, kecepatan optimal yang biasanya digunakan pada ball mill ini berkisar antara 74% sampai 98% dari kecepatan kritis. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari ball mill. Untuk kelebihan yang pertama yakni kemampuan beradaptasi yang kuat. Sebab ball mill dapat digunakan untuk menghancurkan berbagai jenis material termasuk garam, sehingga menjadikannya sebagai alat yang fleksibel dalam industri. Lalu ada yang kedua yakni rasio penghancuran yang besar, di mana mesin ini itu menghasilkan partikel yang lebih halus, sehingga sehingga memungkinkan untuk menghasilkan garam dengan kadar NaCl yang tinggi dan meningkatkan kualitas produksi akhir. Lalu operasi kering atau basah. Maksudnya bal mill ini itu dapat dioperasikan dalam metode kering ataupun basah, tergantung pada kebutuhan proses pengolahan. Lalu ada kapasitas produksi yang tinggi, di mana alat bal mill ini itu memiliki kemampuan menggiling banyak material secara berkelanjutan. Sehingga bal mill itu dapat mendukung efisiensi produksi dalam skala besar. Lalu ada konsumsi energi yang rendah, di mana pada proses penggilingan, bal mill ini hanya mengonsumsi lebih sedikit energi dibandingkan dengan metode lainnya. Dan kelebihan yang terakhir yakni perawatan dan pengoperasian yang mudah. Sebab bal mill ini itu sengaja dirancang untuk memerlukan perawatan minimal dan mudah untuk dioperasikan. Kemudian ada kekurangan dari bal mill yang pertama yakni investasi awal yang besar, sebab memerlukan investasi awal yang cukup signifikan untuk infrastruktur dan peralatan, termasuk pembelian bal mill itu sendiri. Sehingga hal tersebut bisa menjadi beban bagi perusahaan. Lalu ada kebisingan yang tinggi, di mana pada proses penggilingan dengan bal mill itu menghasilkan tingkat kebisingan yang tinggi. Dan hal tersebut dapat berpotensi menyebabkan gangguan di lingkungan kerja dan memerlukan langkah-langkah mitigasi. Lalu ada pemeliharaan yang rutin, sebab bal mill itu memerlukan pemeliharaan yang rutin untuk menjaga kinerjanya, di mana hal tersebut dapat menambah biaya dan waktu downtime. Lalu ada risiko overgrading, di mana eh, material yang digiling di dalam bal mill itu bisa berpotensi terlalu halus, sehingga dapat mengurangi kualitas produksi dan dapat meningkatkan limbah. Lalu ada batasan ukuran partikel, di mana meskipun bal mill itu efektif untuk banyak aplikasi, namun ada batasan dalam ukuran partikel yang dapat dicapai, sehingga mungkin tidak selalu cocok untuk semua jenis material. Kemudian ada alat yang selanjutnya, yakni vibrating screen.
atau alat pemisah yang biasanya digunakan dalam industri untuk memisahkan partikel-partikel dalam skala besar. Dan kasusnya di dalam industri garam, vibrating screen ini berfungsi untuk memilah kristal garam setelah ukuran partikelnya itu direduksi atau diperkecil, di mana proses memperkecilkan ini itu dilakukan di alat sebelumnya, yakni ball mill. Untuk fungsi dari vibrating screen itu terbagi menjadi 3. Yang pertama untuk memisahkan partikel berdasarkan ukuran untuk memastikan bahwa hanya produk dengan ukuran tertentu yang diteruskan. Kan feed yang masuk ke dalam vibrating screen itu kan memiliki ukuran yang beragam. Nah, setelah melalui vibrating screen itu akan diperoleh alat dengan bahan dengan ukuran yang seragam dan konsisten. Lalu fungsi yang kedua yakni untuk menghilangkan kontaminan atau material yang tidak diinginkan dari produk. Nah, kenapa kok bisa begitu? Sebab feed yang masuk ke dalam vibrating screen itu akan mengalami proses bergetar sesuai dengan namanya vibrate. Nah, ketika proses vibrate itu produk murni dengan kontaminan itu akan mengalami proses pemisahan secara tidak langsung. Lalu untuk fungsi yang ketiga, yakni mengelompokkan material ke dalam fraksi yang berbeda sehingga memungkinkan pemrosesan lebih lanjut sesuai dengan spesifikasi produknya. Lalu ada prinsip kerja dari vibrating screen yang pertama yakni proses penyaringan, di mana material atau kristal garam yang masuk ke dalam crusher itu disaring untuk memisahkan berdasarkan ukurannya. Lalu ada desain vibrating screen, di mana vibrating screen itu biasanya dilengkapi dengan 3 deck, di mana masing-masing deck itu menghasilkan ukuran kristal garam yang berbeda-beda. Lalu ada penanganan oversize. Ketika kristal garam yang dihasilkan itu berukuran terlalu besar atau oversize, maka partikel tersebut akan dikirim kembali ke crusher untuk direduksi hingga mencapai ukuran yang diinginkan. Nah, untuk crusher yang dimaksud pada industri garam di sini itu pulp mill. Lalu ada proses pengayakan, yakni proses pengayakannya ini dipermudah oleh getaran yang dihasilkan oleh sumber elektris atau mekanis, sehingga memungkinkan proses berjalan dengan lebih efektif. Untuk ilustrasi dari vibrating screen seperti ini. Feed akan masuk dari atas dan melewati vibrating screen. Nah, ukuran yang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau ukurannya itu lebih besar dari penyaringan itu akan tertahan, sedangkan yang lebih kecil akan lolos. Seperti itu. Akan saya lanjut, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi vibrating screen. Yang pertama ada pengaruh ukuran partikel, di mana ukuran partikel garam sangat mempengaruhi efisiensi proses pengayakan. Partikel yang terlalu halus dapat menyumbat lubang ayakan. Sedangkan partikel yang terlalu besar atau terlalu kasar itu dapat mengurangi efektivitas pemisahan. Lalu ada intensitas garam, di mana intensitas getaran maksud saya maaf, di mana getaran yang tepat itu diperlukan untuk memastikan bahwa partikel bergerak dengan baik dan proses pengayakan dapat berjalan dengan efisien. Lalu ada desain lubang ayakan, di mana bentuk dan ukuran lubang ayakan itu juga mempengaruhi proses pengayakan. Desain lubang ayakan yang tepat akan memastikan bahwa partikel garam yang diinginkan itu dapat lolos sesuai dengan kebutuhan. Sementara
partikel yang tidak diinginkan itu akan tertahan. Kemudian ada kandungan air dalam garam, yakni garam dengan kandungan air yang tinggi itu mungkin memerlukan penanganan khusus seperti pengeringan atau penggunaan alat tambahan dengan tujuan agar proses pengayakan ini berjalan lebih efektif. Lalu ada dampak kelembaban, di mana pada kelembaban yang tinggi itu menyebabkan partikel garam itu saling menempel sehingga menghambat proses pemisahan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari vibrating screen. Yang pertama ada pemisahan yang akurat, di mana screen dapat memisahkan garam berdasarkan ukuran partikel dengan akurat, di mana proses ini itu dapat memastikan bahwa hanya kristal garam dengan ukuran yang diinginkan dapat lolos, sementara partikel yang tidak sesuai akan tertahan. Lalu ada peningkatan proses produksi, di mana penggunaan screener dapat meningkatkan proses produksi dengan memastikan output yang berkualitas dan konstan. Lalu ada efisiensi penyaringan, di mana screener itu dapat meningkatkan efisiensi penyaringan garam untuk memastikan kualitas produk akhir. Lalu ada pengurangan kontaminan, di mana screener juga berfungsi untuk menghilangkan kontaminan dari garam seperti kotoran atau benda asing. Lalu ada adaptasi terhadap berbagai material, di mana screener dapat disesuaikan untuk berbagai jenis material dan ukuran partikel, sehingga fleksibel dalam penggunaannya di berbagai industri. Lalu ada kekurangan dari vibrating screen. Yang pertama ada potensi penyumbatan, di mana bahan baku yang cenderung mengandung bongkahan seperti garam itu dapat menyebabkan penyumbatan. Lalu ada keterbatasan pemisahan, di mana screener itu hanya dapat memisahkan garam berdasarkan ukuran partikel, sehingga mungkin tidak efektif untuk pemisahan berdasarkan sifat kimia ataupun sifat fisiknya. Lalu ada kekurangan yang ketiga, yakni perawatan yang intensif, di mana vibrating screen ini itu memerlukan perawatan yang intensif untuk mencegah kotoran yang dapat menyumbat si vibrating screen ini dan mencegah kerusakan pada saringan. Lalu ada pelaporan hasil analisis ayakan, di mana terdiri dari beberapa tabel. Yang pertama ada tabel diameter ayakan dalam satuan milimeter, di mana diameter ayakan yang kita gunakan itu dari 2,832 sampai ke 0,1225. Untuk tabel yang kedua, ada tabel sampel, di mana terbagi menjadi dua tabel lagi, yakni berat tertahan dalam satuan gram dan fraksi bahan tertahan. Pada diameter ayakan 2,832 itu berat tertahannya kita asumsikan sebesar 4,2, begitu dengan seterusnya, dan pada diameter ayakan 0,1225 itu berat tertahan yang kita asumsikan itu sebesar 1,2 gram. Untuk fraksi bahan tertahan itu cara nyarinya itu berat tertahan dalam satuan gram itu dibagi dengan totalnya. Untuk eh, baris pertama pada fraksi bahan tertahan itu rumusnya 4,2 dibagi 23,8, sehingga diperoleh 0,1763, begitu dengan yang ada di bawahnya. Nah, untuk kolom kumulatif ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada berat tertahan gram, di mana cara nyarinya itu untuk baris yang pertama itu kan 4,2. Cara nyarinya itu disamakan dengan baris pertama berat tertahan gram. Untuk baris kedua berat tertahan gram kumulatif itu hasil penjumlahan baris pertama dan baris kedua pada berat tertahan sampel, yakni 4,2 ditambah 4,7 sehingga diperoleh 8,9. Begitu juga dengan cara nyarinya untuk yang ada di bawahnya. Sedangkan persen tertahan itu diperoleh dari 4,2 dibagi 2,38 dikali 100%. Berarti rumusnya itu bisa dituliskan sebagai berat tertahan kumulatif dibagi dengan total dikali dengan 100%. Sehingga pada berat tertahan 4,2 itu
diperoleh persen tertahan itu sebesar 17,65. Lalu ada kolom mengenai berat lolos dalam satuan gram itu diperoleh dengan diperoleh sebesar 19,6. Cara nyarinya itu si total 23,8 dibagi dengan berat tertahan kumulatif baris pertama sehingga diperoleh sebesar 19,6. Nah, untuk baris yang kedua itu kan diperoleh sebesar 14,9. Cara nyarinya itu 23,8 pada totalnya dikurangi dengan 8,9 sehingga diperoleh berat lolos sebesar 14,9. Begitu pula dengan baris yang ada di bawahnya itu cara nyarinya sama. Untuk persen lolos itu cara nyarinya 19,6 dibagi dengan total yakni sebesar 23,8 dikali 100% sehingga diperoleh sebesar 82,35%. Untuk yang baris kedua dan baris selanjutnya itu cara nyarinya sama, yakni berat lolos kumulatif dibagi dengan total dikali 100%. Sehingga dari tabel ini bisa digambarkan grafik hubungan antara diameter partikel dengan fraksi berat, di mana diameter partikel sebagai sumbu X dan fraksi berat sebagai sumbu Y. Dan di sini diperoleh titik puncak pada 1,242 sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran partikelnya itu sebesar 1,242 mm dan dapat dituliskan seperti berikut, yakni D yang diperoleh itu lebih besar dari 1,242 namun kurang dari atau sama dengan 2,832. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.